Halo semuanya, kembali lagi di channel Unboxing Jurusan. Nah, kali ini luar biasa nih tamu undangannya untuk narasumber di Unboxing Jurusan. Orang yang teknis nih kita undang nih. Jadi kali ini kita mau unboxing jurusan sistem informasi. Nah, penasaran seperti apa? Kita sambut narasumber kita, Nathanael Jeffrey. Woo! Tepuk tangan. Ini dia Halo Nathanael bro, Jeffrey. Halo bro, gimana bro kabarnya bro? baik luar biasa. Makin ganteng aja bro. Wah, thank you. Ini rambut-rambut makin stres ini. Justru gini ya, COVID begini kalau apa namanya kerja di dunia IT ini kencang-kencangnya kerjaan bener nggak? Bisa dibilang kenceng karena ya kalau kita kerja di kantor kan kita masih ada limitasi jam tuh. Berangkat jam Mm-mm. 8, pulang jam 5. Kerjaan Mm-mm. selesai, tutup buku. Nah, kalau sekarang kita lagi COVID, jamnya makin panjang nih. Jadi nggak Jadi bukan dari jam-jam pulang startnya jadi kantor jam ya. 8, jam 5 belum selesai, lanjut sampai jam 8, jam Jadi 9. kerjanya berdasarkan tas ya, berdasarkan tugasnya ya. Kalau tugasnya sehari itu nggak kelar, ya lu nggak kelar gitu ya. Bisa juga seperti itu, bisa juga yang paling berasa itu kalau sekarang kita di kantor, eee, kita meeting nih, kita masuk ke satu ruangan, kita fokus nih di satu ruangan, kita Heeh. nggak dicolek-colek. Nah, kalau sekarang WFH, itu kita lagi kerja, kadang ada nih, "Bro minta tolong dong buat ini." Oh Jadi iya kita benar. distraction-nya banyak. Oh betul. Kadang malah justru kita bisa ada di 2 meeting yang berbeda. Wah, luar biasa. Pindah ke meeting sebelah ya, pindah ke meeting sebelah ya, gitu. Entar kalau, Wah, butuh apa-apa info ya, gitu. wah, ini baru awalan udah openingnya udah berat nih bro. Iya, ya Oke, begitulah gini, kerja di IT. teman-teman yang nonton video ini mungkin kalian nggak tahu siapa ini Kak Nathanael Jeffrey. Mungkin kamu bisa kenalin dirimu, apa namanya, kuliah jurusan apa, terus, sempat kerja di mana dan sesuai dengan jurusan bisa diceritain singkat aja Kak Jeffrey, Hmm. manggilnya Kak. Halo teman-teman, saya Nathanael Jeffrey, saya, dari UKSW angkatan 2010. Eee, saya ambil jurusan Sistem Informasi Manajemen. Wah, Eee, Dulu saya juga satu angkatan dengan, Kak Michael juga, ya gitu. luar biasa. Ini sebenarnya gue nggak mau ngasih tahu nih ya, kita santai aja Bro ya, Heeh, karena teman lama ya, jadi ini iya sekalian, teman, apa namanya, reunian. Kita terakhir ketemu berarti kapan ya? Tahun 2015 eee, ya? 15 enggak apa 2014, 14 2014 ya? terakhir terakhir kali sidang itu, Oktober kalau nggak salah, Oktober apa September, itu Eh, ketemu terakhir kali waktu sidang. enggak, gue terakhir kali ketemu lu waktu gue ke Jakarta. Ingat gak lu? Enggak sih, Gue 2017 gue tidur di kos lu. Iya. 2017 gua dari Jakarta Bos. Lah iya gue ke Jakarta, tidur di kos lu. Ingat gak? Yang lu jemput gue. Oh oh, iya, ingat. Oh, iya, benar benar Iya benar. bener kan? Nah jadi Heeh, teman-teman yang nonton video yang masih ini, kosnya masih sempit ya? iya betul, itu namanya penderitaan dari awal. Nah, Jadi teman-teman yang nonton video ini sebenarnya saya nggak mau cerita saya ini jurusannya apa ya. Nanti takutnya apa ya, tidak lebih kritis gitu kan, karena saya udah tahu jurusannya apa. Jadi ini saya memposisikan diri sebagai orang yang benar-benar awam gitu ya, mengenal sistem informasi. Walaupun saya lulusan sistem informasi sama seperti Kak Jeffrey. Tapi nanti saya tambah-tambahin juga nih kalau misalnya saya tahu ada informasi yang perlu disampaikan ya. Oke Kak mhm, Jeffrey, wes Bro, gini Bro, ini ya, banyak yang tanya nih di mhm, komentar video sebelumnya tentang, "Kak, tolong dong review jurusan sistem informasi." Kebanyakan yang orang tahu kan mungkin teknik informatika gitu ya, ya, ya heeh, kan. Tapi sistem informasi ini sebenarnya apa, agak asing gitu ya. Nah, bisa mhm. dijelasin nggak sih sebenarnya kenapa lo dulu waktu lo kuliah, lo memutuskan ambil jurusan sistem informasi? Boleh Ini diceritain nih? mau benerin sejarah atau emang tujuannya? Ya enggak, jadi
waktu waktu lo di posisi itu gitu loh. Jadi jangan bilang kenapa Oh, lo pilih sekarang. Jadi waktu dulu pas awal mula lo memutuskan pada saat itu memilih jurusan sistem informasi itu karena apa? Gitu. kalau zaman dulu, lihat IT itu kan lagi berkembang nih, ya kan? Ya, ya, ya. Eee, IT lagi berkembang, dan nggak semua orang itu sebenarnya bisa paham IT. Karena Mhm. kadang orang juga takut nih, IT itu nanti coding, IT itu nanti bikin aplikasi. Ya, that's right. Nah, itu yang kadang bikin orang takut untuk masuk IT. Mhm. Gitu juga kayak orang takut masuk elektro, ini aku bisa nggak masuk elektro? Aku bisa nggak masuk ekonomi? Aku nggak bisa pembukuan. Nah, seperti itu. Nah, ketika masuk ke IT, ternyata karena kapabilitas nggak bisa coding, logikanya nggak masuk untuk bikin scripting, bikin coding, itu ternyata ada pilihan untuk sistem informasi. Nah, waktu itu cari-cari informasi itu tuh apa sih? Dan gimana perkembangannya sistem informasi untuk ke depannya. Nah, ternyata cari tahu sistem informasi ini tuh lebih mengedepankan analytical, Oh iya, yes. analytical, processing, design, workflow yang kalau kita lihat di bagian di bidang IT itu pre-development yang kita butuhin di sebelum kita develop aplikasi, sebelum kita coding. Konsepnya seperti apa, kita pengen aplikasi ini seperti apa, kayak Oke, gitu. oke. Wah, nah kalau sharing ya waktu itu dulu gua pilih ambil Mhm, sistem informasi sebenarnya bukan karena gua takut coding, Bro. Karena gua mhm, mikir ini kayaknya teknik informatika tuh yang ngambil udah banyak gitu loh. Jadi, oh ini mhm. jurusan kayaknya IT juga, cuman belum banyak yang ambil berarti lapangan pekerjaannya lebih luas. Padahal gue secara basic nggak ngerti loh sistem informasi, Sebenarnya makanya gue ambil. kalau sebenarnya dibilang lapangan pekerjaannya, kalau di bagian coding itu value-nya lebih tinggi sebenarnya. Oke, Value-nya lebih tinggi karena kita paham dengan aplikasi dan kita bisa jual. Kalau kita as mhm, developer, zaman sekarang kan ada developer lepasan tuh. yes, yes, Kayak ada teman kita lah, teman kita yang dari IT, UKSW, ya. sekarang dia sukses nih di Bandung, bikin Wah, software house sendiri dan sudah punya startup ya? investor, Startup berarti? ya. Startup? Dia startup dari cuman 2-3 orang, That's tapi right. dia uh, bisa sukses di situ karena emang dia passion di situ. Nah, Passion-nya di developer ya? balik lagi sih sebenarnya sama aja sih sistem informasi, cuman uh, kita harus bisa nyesuaiin nih, kita sanggup nggak kalau misal kita bisa masuk ke dunia IT, coding, atau kita mau analytical. Nah, kalau Oke, analytical ini lebih cenderung kalau di ini sekarang banyak dipakai juga sih, oke. semuanya sama-sama aja. Iya sih, berarti waktu itu bisa jadi lu sudah aware dengan sistem informasi itu seperti apa ya, jadi lu pilih Mhm, sistem informasi ya? Wah keren nih, mhm. makanya kenapa jurusan apa, setelah lulus kuliah apa, kerjanya juga di sesuai bidang ya? Iya, sayang kalau udah kita Oh pakai iya, capek-capek betul. 4 Oke tahun, itu 5 nanti tahun. pertanyaan selanjutnya, nanti jangan dijelasin dulu. Oke, oke. Udah cukup di situ dulu ya, berarti memang Ya, ketika lu pilih sistem informasi bukan karena ikut-ikutan, tapi karena lu analisa sendiri, manfaatnya apa, di dalamnya nanti gimana segala macam. Nah kita langsung pertanyaan mhm, kedua nih Bro. Nah, ada nggak oke. sih perbedaan ekspektasi lu ketika lu masuk di sistem informasi, udah jalan kuliah jadi ada realita yang mungkin menurut lu, "Wah ternyata sistem informasi lebih gini ya, gitu ya?" Gimana pendapat lo? Kalau dari pengalaman kerja, itu sebenarnya susah ya kalau untuk kita menjual sistem informasi ke company yang kita mau apply. Ya, ya, ya. Karena kita masih, textbook nih ceritanya. Masih, oh Oke. kalau aplikasi itu prosesnya SDLC gitu kan. Nah, tapi Mmm, penerapannya di company itu bisa macam-macam. Waktu itu emang ekspektasinya agak jauh, cuman setidaknya start dari pertamanya udah benar, karena kita harus analisa. Waktu itu, gue waktu masuk disuruh analisa, gue masuk SQA, Quality enggak, ini berarti Assurance. berarti lu masuk di perusahaan nih ceritanya? Udah di perusahaan? Masuk perusahaan, Nah, oh
ternyata nggak bisa diaplikasiin semua, Oke, oke, sebelum karena sebelum harus obrolan kita analisa. lebih jauh ke situ, Bro. Nah, ini Hah? kan pertanyaan gua agak mundur sedikit nih. Jadi kan kalau Hmm, kita udah ngobrol di situ kalau alurnya kita nggak berurutan takutnya yang nonton bengong, Bro. Karena ini kita oke, teknis banget ya. ngomongnya. Nah, Ah, ah, ah. memperjelas juga pertanyaan gua, jadi ada nggak sih sebenarnya ketika lu sudah masuk di sistem informasi dengan ekspektasi lu seperti itu ya, seperti tadi lu pilih sistem informasi karena apa, terus setelah lu Hmm, kuliah masuk ke dalam, ada nggak sih realita yang membuat lu kaget, "Oh ternyata berbeda nih," pas posisi lu masih kuliah nih, ada nggak hmm. perbedaan ekspektasi dengan realita? Ah, beda sih, beda. Nah bisa Kalau ceritain tuh? ekspektasi waktu waktu lulus kuliah, wah bakal jadi sistem desainer nih. Ya, Kita bisa, oh ide buat ngedesain ini sesuai yang diajarin di kuliah. Ternyata di kerjaan beda, karena sudah ada yang ngerjain di situ. oke, Jadi kita oke. cuma ada di bagian kecil dari yang kita harapkan. Oke, jadi Gitu. ada hal-hal sebenarnya itu kalau kita bawa di dunia apa namanya, kerja itu tidak apa ya, sebenarnya tidak tidak terlalu dibutuhkan gitu ya, maksudnya di Hmm, SKS-nya juga kita pelajari cuman sebatas itu aja gitu ya? mungkin bisa dibilang bukan belum nggak kepakai, tapi belum kepakai karena kita masih uh, ibaratnya kalau orang lagi renang, lagi belajar nyemplung ke air nih. Kita Oke, belum tahu air itu dalam atau air itu arusnya kencang apa enggak gitu. oke, bener, bener. Sip, sip. Nah, ini kan gue bertanya seperti ini karena gue berusaha ada di posisi orang yang nggak ngerti sama sekali nih, Bro. Nah, Hmm, langsung kita ke pertanyaan ketiga nih, Bro. Nah, hmm. hal yang paling menarik ketika lu berkuliah di sistem informasi, itu waktu lu ngerjain apa nih? Atau ada mata kuliah yang lu paling sukain gitu di sistem informasi? Mata kuliah paling suka, lupa ya mata kuliahnya apa. Cuman waktu itu ingat tentang mata kuliah gimana kita menjadi entrepreneur. Wah, Technopreneurship Bro namanya, Bro. Gue masih inget. Tech entrepreneur. Itu kalau bisa sebut kata dosennya namanya Pak J, gitu Yoi, ya. betul, Eh, betul. itu itu paling enak ketika kita punya ide apa, terus kita tuh di sistem informasi diajari untuk, oh kita harus bisa berimajinasi apa yang akan kita hadapi di masa depan dan apa yang kita inginkan. Betul, betul. Bener, Jadi bener. kita terapin sistem informasi ke dalam imajinasi kita. Oh, Betul. waktu itu ingat untuk bikin sistem entrepreneur itu kita bikin online shop kalau nggak salah. Mhm, mhm. Bikin online shop itu tahun berapa ya? Zamannya Mr. J 2012 maybe Itu mungkin semester-semester, sudah agak 4, tinggi ya kayaknya sih. Udah 4 agak atau tinggi ya? 5 ya kayaknya gitu ya. Mhm. Nah, itu kita bikin informasi dari oh konsepnya mau seperti apa, terus kita mau desainnya kayak gimana, dan cara kita publish ke orang kayak gimana. Nah, di situ tuh belajar tuh seru tuh. Oh, kita mau bikin sistemnya tampilannya kayak gimana itu supaya bisa menarik customer. Nah, itu bikin desain lah, bikin workflow lah, kayak gitu. Ini kan berarti kan gue masih ingat juga nih, ini kan kerjaan grup ya, Bro? Nah, Grup ya, grup. salah satu yang gua sukain itu dari apa ya, sistem informasi itu kita banyak presentasi, bener nggak? Ya, Iya kan? kita banyak presentasi. Nah, Kita banyak karena presentasi, kita bisa nah, banyak analisis. Nah, itu sebenarnya yang ya, membuat menurut apa, teknikal berpikirnya itu lebih apa ya, lebih fleksibel dibanding teknikal mm, apa, mata pelajaran gitu ya. bisa dibilang sistem informasi itu ada buat orang-orang yang punya ide-ide baru. Oke, oke. Misal zaman dulu masih belum ada Tokopedia, belum ada OLX, masih toko Ya, bagus ya. ya betul, Ya, toko masih toko bagus. bagus dulu. Masih toko bagus, akhirnya dibikin OLX. OLX ternyata nggak ada sistem payment. Ya, Akhirnya, oh betul. kita bikin Tokopedia Mhm. gitu. Anda beli-beli juga kayak gitu. Nah, itu inovasi. Nah, sistem informasi manajemen itu ada di depannya sebelum toko bagus itu ada.
Iya, Tokopedia itu ada gitu. oke. Iya sih, Idenya gitu. memang sistem informasi ini, mungkin karena kita sama-sama tahu sistem informasi, Hmm. supaya penonton ini juga yang kira-kira tertarik dengan sistem informasi itu apa. Jadi gini teman-teman yang nonton, sistem informasi itu ketika kalian masuk, itu ada lagi pembagian, apa namanya, jurusannya gitu ya. Dalam Hmm, jurusan hmm. sistem informasi itu ada juga pembagian jurusan, seperti Ya, sistem informasi manajemen, terus dulu apa ya, accounting, accounting accounting ya, sama akuntansi, ya sistem eee, informasi geo itu bukan satunya kalau nggak salah hubungan dengan ya geo apa ya, kayak map segala macam gitu ya bukan ya? kayak geologi gitulah. Oke. Ya itu sebenarnya yang ngambil itu jarang banget ya. Cuman emang hubungannya Geologi sama pemetaan menurut gua, ya nggak? pemetaan Iya, ya, pemetaan. benar-benar Jadi hubungannya dengan sistem informasi geografis GIS Bro, Geographic Information System, baru inget. ya. GIS, betul. Nah, jadi gitu. Jadi singkatnya itu memang, kelebihannya sistem informasi itu ada namanya kombinasi antara teknologi dan juga bisnis ya. Jadi kita juga, Hmm. bisnis analis juga di situ waktu kita belajar di kampus. Oke Bro, yang keempat Bro, pertanyaannya Bro. Nah, ini Wah, lebih seru nih. mungkin ini lebih panjang nih. Wah, Jadi ini kan ya. setelah lu lulus nih ya, Ah, lu ah, ah. lulus, lu wisuda, kemudian lu apply, di perusahaan gitu kan. Nah, Ah. katakanlah nih, kita jujur nih, apa namanya, kita buka-bukaan aja nih, ini perusahaan yang lu lu bekerja ini perusahaan bank ternama di Indonesia nih ya, dan lu Oh masuk ya, sebagai sistem analisnya. Waduh swasta nomor itu swasta nomor satu dan swasta nomor satu. sensor ya, Sensor dulu, swasta nomor satu ya di karena sensor gue ya. nggak di ini, nggak di-endorse. Iya, Nanti kita setelah ini baru di-endorse. Jadi lu benar-benar. kerja di perusahaan bank nomor satu di Indonesia sebagai sistem analisnya. Nah, ini bisa Hmm. diceritain nggak nih, gimana lo bisa tertarik apply di situ dan ekspektasi lu apa? Gimana nih, Bro? Gini, jadi bank ini tuh sebenarnya zaman dulu ya, Ya, zaman dulu banyak orang pakai, tapi banyak orang juga komplain, "Wah, oke. bank ini suka ATM-nya mati, oh suka banyak maintenance," kayak gitu. Tapi banyak dengar isu juga kalau bank ini ternyata lagi bener-bener, develop IT yang gede banget, Oke. karena semua, projeknya akan dibikin in-house, nggak akan pakai vendor dan lain-lain. Terus, cari-cari, oh sistem informasi masuknya di bagian apa nih? Cari-cari ternyata ada nih di satu bagian, sistem analis, masuknya di QA, kayak Oke. gitu. QA, Terus QA berarti QA, Quality Assurance Assurance ya? Assurance, Oke, betul kita betul. memastikan aplikasi ini beneran berjalan dengan baik. Itu bisa jadi awal yang baik untuk melatih untuk kita, eee, proses analisa kita dicoba, eee, aplikasi ini jalannya bener nggak sih, prosesnya bener nggak sih, kayak gitu. Oke, nah ini tadi ngelanjutin yang gue potong tadi pas kita di awal, Mhm, ya nggak? mhm. Jadi ketika lo masuk, ini kira-kira mata mata kuliah yang kita pelajari selama ini di kampus itu, apa namanya, bisa digunakan nggak di dunia kerja nih? Sebenarnya bisa Oke, sebenarnya bisa, tapi untuk posisi di analis, masuk juga, tapi itu bagian kecil dari sistem informasi. oke, Sebenarnya kalau sistem informasi lebih oke di bagian, pengembangan ya, mhm, pengembangan layanan kayak gitu, pengembangan sistem, kayak gitu. Jadi kalau misal sistem informasi lebih oke kalau orang lagi ada ide baru untuk bikin aplikasi, ngomong nih ke sistem, informasi. Di sini biasa disebut disebut, sistem engineer. oh iya, betul betul betul, Sistem engineer, kita bikin, mock-up-nya seperti apa, kita bikin flow-nya seperti apa, konsepnya, gitu. oke Setelah itu, ada juga kita, di prosesnya itu kan macam-macam nih, eee, ada bikin desain dan sebagainya. Tapi ada juga analisa. iya iya, Nah,
Kalau di sistem kan ada analisa SDLC atau System Life Development Cycle, itu kita kalau di QA itu posisinya ada di belakang. Oh, yes. Jadi terakhir ya, QA karena itu memang untuk audit ya sebenarnya ya? iya. Jadi di Oke. belakang setelah development. Oke, I Jadi see. sistem informasi itu sebenarnya ada di semua lini. Kalau misalnya bisa dibilang developer itu posisinya ada di terakhir, menjelang di push ke production. Iya, karena draft-nya sudah oke, mock-up-nya sudah Ya, mantap ya, tinggal jadi eksekusi ya? bisa posisi 1, 2, 3, 4, 5, posisi sistem analis itu sebenarnya ada di 1, 2, 3, dan 5. Iya, betul betul. Bisa dibilang kerjaannya jauh lebih banyak. Iya, betul betul betul. Lebih banyak. Tapi kalau kita emang sistem informasi expert, ya kita proses ini seru nih di sini. Oke, Gitu. benar-benar. Iya Kalau daripada ibarat orang tukang nih, sistem informasi itu mandor. Iya, betul betul. Betul betul Mandor. betul. IT itu orang yang ngerjakan. Kita Iya. bukan bilang tukang ya, tapi orang yang ngerjain. Eksekutor ya, Orang eksekutor yang program. eksekutor project Heeh. gitu. Iya, betul betul. Makanya kenapa output dari sistem informasi juga ada namanya project manager gitu ya. Ada Ya, namanya, project apa namanya, analis, IT consultant, ya nggak? IT consultant, Heeh, project analis, betul. Jadi memang project selain manager ngerti ya. dituntut untuk ngerti proses bisnisnya, dia juga seenggaknya ngerti basic dari IT itu sendiri gitu ya. Jadi kalau programmernya tanya ini itu, dia bisa menjelaskan dengan sisi teknis, tetapi sisi apa namanya, user Bisnis requirement-nya itu juga masuk gitu ya. Bener nggak ya, ya? sisi bisnis juga dapat, Heeh, sisi desain flow-nya dapat, sisi teknisnya pun juga dapat. oke. Wah, mantep nih. Berarti berarti, apa namanya, untuk skalabilitas apa yang kita pelajari bertahun-tahun di kampus itu Hmm, capable ya untuk diterapkan di capable, perusahaan ya? capable banget untuk saat ini capable karena kalau IT coding itu ya coding doang. Iya, Tapi kalau betul. sistem informasi kita bisa jadi project analis, kita Mhm. bisa jadi sales engineer, Ya ya. pre-sales lah. Jadi Mhm. pre-sales engineer bisa jadi project manager, terus bisa jadi sistem engineer juga. Mhm, Kalau sistem betul. engineer mungkin teman-teman yang nggak suka sama coding, sistem engineer lebih seru Lebih seru ya? karena sistem engineer itu kita cuma otak-atik aplikasi. Oh iya, betul 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 betul. Aplikasi jadi, oh ini aplikasi ini dicentang, oh ini nggak dicentang, oh ini tambahin script, cuma gitu doang. Jadi kita nggak bikin keseluruhan script untuk aplikasi itu jalan. Oke. Gitu. Wah, ini seru banget nih. Berarti memang sistem informasi ini, luas banget ya kalau kita memang terjun Luas. ke mana ya, ke bidang ini ya. Nah, tapi Hmm, gini nih, kalau gua sebagai orang awam, itu kadang gini hmm, Bro, lowongan sistem informasi itu adanya cuma di apa ya, di perusahaan besar doang gitu loh, setahu gue ya. Maksudnya kayak hmm, bank, kayak perusahaan yang memang yang grup-grup gitulah, mereka mereka buka lowongan sistem informasi. Nah, tapi kalau hmm. untuk perusahaan menengah gitu tuh jarang gitu yang open requirement di lowongan sistem informasi. Nah, gimana nih, apa namanya, lowongan pekerjaannya di dunia kerja gimana kalau untuk sistem Sebenarnya informasi? kalau saran sih sebenarnya jangan cari kita patokan sama sistem informasi. Kita cari Oke nih drop down-nya dari sistem informasi itu apa aja sih? Kita cari oke. pelajarin job desk dari aplikasi lowongan ini apa, job desk dari lowongan ini apa. Karena kadang kita lihatnya, oh sistem informasi, desain dan sebagainya. Padahal pre-sales engineer itu tuh itu sebenarnya bagian dari sistem informasi. Oke. Terus kalau misal di software house, sebenarnya kita itu bisa jadi sama dengan sales engineer. Jadi Yes kita yes yes. nawarin misal kalau software house, oh misal nih perusahaan tel titik titik titik.
Ya. gitu ya. Kita datengin atau dia kontak ke kita, oh minta tolong dibikinin ini. Pintunya itu orang sistem informasi, Hmm. anak SI Oh, gitu. jadi kayak ini ya. Apa namanya, kalau di lowongan pekerjaan itu mungkin ada namanya account manager ya, bener nggak sih? Account manager SI juga, tapi Heeh. SI accounting. Oke, oke, SI oke, oke. accounting, account manager gitu. Nah, terus juga ada database juga ya, Bro, ya? Maksudnya untuk jadi Database ya, database database itu masuk administrator. SI accounting juga. Mhm. Ya, Biasa pakai SAP kayak gitu. ya, ya, betul. Wah, memang memang kan kadang, orang-orang ini kan, apa namanya, yang belum paham bahwa sistem Hmm, informasi itu bisa masuk ke lini IT di mana aja lowongan kerjanya, itu sebenarnya dari istilah-istilah lokernya, Bro. Jadi kan kalau iya, lokernya ini itu, wah ini kayaknya asing nih, tapi nggak lihat deskripsinya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat iya, deskripsinya, kita pelajari itu ada, ya kita bisa apply di situ juga bisa kita kerjain juga, bisa diterima juga bisa. kemungkinannya ya. Bahkan orang networking itu sebenarnya termasuk dalam skopnya sistem informasi, Oke, karena iya. scripting di situ, Oh iya, benar, 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 benar. Luar biasa nih. Jadi ya berapa kan? total 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 lo kerja berarti udah berapa lama nih di bidang sistem informasi? Sistem informasi, hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun ya? Wah, asik ya, Hampir Bro, 7 ya? tahun. Asik selama kita nikmat dan enjoy di situ. Oke, oke. Dulu pernah nggak sih sempet lo berpikir bahwa ketika lo sudah terjun, "Wah, kok gini sih kenyataannya?" Pernah nggak sih? Pernah 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 pernah? Gimana itu, pernah, bisa karena diceritain nggak? ekspektasinya, wah ini sistem informasi itu bakal ngotak-ngatik, oh kita bikin desain, kita bakal jadi orang yang jadi mandor nih gitu kan. Ternyata mandor, cuma di belakang. Mandor Jadi cuman di belakang, gimana tuh? mandor tapi yang nyelek apa, ngecek, oh ini rumah ini, oh rumah ini pernisannya udah bagus, oh kusennya ternyata masangnya pas gitu. Bukan bikin desainnya, oh desain rumah ini gimana, kayak gitu. Oke, bukan jadi planner, jadi lu tidak Planner, mengeluarkan kualitas, apa, dari perancangan lu, tapi hanya untuk heeh, mengaudit yang sudah ada gitu ya? Jadi kayak susah kurang itu, kurang mengasah ya? heeh, Padahal lu susah mungkin punya karena kreativitas yang sebenarnya lebih bagus kalau lu lu, apa, implementasikan di sini ya, tapi lu harus ya nurut sama planner-nya, jadi sus gitu ya? susahnya tuh gini, kalau orang coding itu baca codingan orang lain. Oh iya, betul, 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 ribet Bro, Nah, salah sistem dikit, aduh. di bagian belakang itu, nggak enaknya, oh ini tuh konsepnya kayak gimana sih, prosesnya gimana sih, yang ngerjainnya siapa, terus, flow-nya kayak gimana, itu kita pelajarin tuh, itu yang susah sebenarnya. Tapi di Oke, situ oke, kita oke. juga bisa banyak belajar, oh ternyata, penerapannya tuh bisa seperti ini ya. Oke, jadi semakin lama Gitu. jam terbangnya kan akan semakin bisa membaca Mmm, alurnya kemana ya? ya, learning by doing. Learning by doing, betul, betul, betul. Ya Mhm, memang sih kalau untuk, apa namanya, bisnis di bidang analytical itu memang perlu perlu waktu, Bro. Bener ya? mhm, Kayak kita iya, bangun rumah nih, arsitek kalau dia tidak banyak praktek, misalnya dulu kuliah arsitek dia tidak banyak praktek, implementasinya susah juga dia kan, nanti rumahnya iya benar. nggak jadi yang bagus gitu kan. Jadi memang harus banyak prakteknya. Oke, Praktek Bro. itu sebenarnya melatih kita untuk berpikir dan pikir logis, berpikir analitikal. Sebenarnya yang diajarin di buku dan sebagainya itu untuk nanti kita berpikir, sebenarnya kayak gitu ya. Mhm, betul, Anda betul, orang dilatih berpikir untuk logic coding, Anda kita dibikin untuk logic design. betul, betul. Cetakannya kayak gimana? Kita Mhm. dicetak kayak gitu. Tapi itu kita bisa bisa mengerti bahwa ini jurusan terbaik untuk kita itu sebenarnya, lihat dari apa, Bro? Misalnya kalau misalnya kita ambil jurusan komunikasi kan jelas nih ya, oh kita harus Hmm, pinter ngomong nih, makanya kita ambil jurusan hmm. komunikasi. Tapi kalau sistem informasi itu ada nggak sih sebenarnya syarat syarat, eee, talent tersendiri untuk yang mau masuk sistem informasi biar nggak menyesal kemudian? Enggak? Ah, ini lebih seru lagi karena kita harus bisa bisa sadar background kita seperti apa, kita sanggupnya seperti apa. Nah, nah, nah. Iya, iya, iya. Kalau kita merasa
ada nih orang yang pengen, saya pengen jadi dokter, tapi nggak bisa, takut sama darah, Nah, nggak jalan. Oh, saya mau jadi eh, apa elektro, tapi tangannya tremor, nggak bisa. nggak bisa ya. Kayak gitu, Oke, nggak oke. bisa. Nah, Jadi kalau kita sistem harus sadar. informasi ini gimana nih? Kalau sistem Kalau informasi, sistem informasi, waktu itu gue mikirnya, gue nggak bisa coding. Satu, itu gue nggak bisa coding. tapi tertarik di IT gitu kan? Tertarik di IT. Dan akan seperti apa sih IT ke depan? Ternyata Oke. ada sistem informasi. Dan sistem informasi, rumornya di saat itu besok di sekitar 3-5 tahun ke depan, sistem informasi ini bakal rame. Oke, berarti ini dari tahun Jadi, ini ya? Dari tahun lo berpikir baru tahun lo kerja waktu itu, tahun lo kuliah, tahun masuk tahun masuk waktu itu, lo udah berpikir 5 tahun ke depan ini bakal rame 3 gitu ya? sampai 5 tahun, ini IT bakal arah kemana gitu. Oke. Dan kita pengen, jangan kayak kadang pengennya jadi sistem informasi engineer, cuman apa yang kita bisa sanggup, terus apa sih yang bisa mewadai kita buat kita bisa belajar sesuai dengan kemampuan kita. Oke, bener-bener. Gitu. Kalau kalau gue bisa nambahin, ini pengalaman sendiri ya, maksudnya pengalaman hidup. Kan Hmm. kan kalau kita di kelas itu kan juga orang-orang sistem informasi ini banyak yang transfer ya, Bro. Maksudnya dari teknik informatika itu banyak transfer ke sistem informasi. Ketika kita tanya mereka kan mereka jelasin kan, "Kenapa lu transfer ke sistem informasi?" "Aduh gue nggak bisa coding." Bener nggak? Iya, Itu benar, banyak banget benar. teman-teman kita ya, gitu ya. Banyak. Mereka nyerah di coding, mereka sistem informasi gitu. Iya. Kayak si Sapo itu yang dia dia apa namanya, komunikasinya bagus ya, si Nathan juga namanya, Bro. Si Oh iya, Nathan Nathan juga. si Nathan juga kan, Tapi dia pindah dari ternyata dia jago nih masuk di SI. iya. IP-nya tinggi banget dia. Nah, dia itu memang apa apa namanya, dia punya talenta untuk komunikasi kan. Memang dibutuhin di sistem informasi untuk orang-orang yang punya public speaking, punya orang yang punya apa namanya, jiwa untuk berdiskusi dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain. Jadi kalau yang nonton video ini nih, kalian nih, para calon apa namanya, mahasiswa, kalau misalnya kalian itu punya skill lebih ke apa namanya, ke bisnisnya, ke interaksinya, ke deliver message-nya, ke apa namanya, di dunia apa IT tapi tidak coding, ya kalian bisa pilih sistem informasi gitu ya. Iya. Tapi Kalau pastikan kalian kalau satu, kalian kalau kalian apa namanya, suka coding terus jarang ngomong, ya mending ambil teknik informatika aja gitu ya, Bro. suka coding jangan Heeh. ngomong, karena sistem informasi mewajibkan kita untuk harus bisa ngomong. Iya. Kita presentasi Iya, terus itu waktu pertemuan ya. presentasi. Dulu inget waktu Presentasi, mhm, ikut meeting, terus kita analisa, kita nggak bisa cuma diam. Apalagi kalau waktu itu di QA, ini nggak bener nih. Kalau kita diam, salah gitu. iya. Kita dipaksa Mhm. untuk berpikir idealis. Iya, betul betul betul. Nah, ini pertanyaan gue juga nih. Ini pertanyaan gue sebagai anak sistem informasi nih ya, kepada lu Hmm. yang sudah bekerja di bidang itu. Nah, Hmm. alangkah lebih bagus mana, Bro? Kerja Hmm. sebagai, audit QA seperti lu atau perencanaan duluan atau audit duluan kalau kita kerja, gitu? Enaknya di mana nih? Misalnya kalau kita ngelamar pekerjaan di perancangan duluan atau kita sebagai, yang mengevaluasi sistem itu? Tergantung, dua-duanya oke. Kalau kita belajar di QA, di analisa, itu kita belajar keseluruhan dari sistem. Oke. Yang kita bisa belajar keseluruhan. Tapi kalau kita bikin desain, kita lebih cocok sebagai bisa desainer lah, yang Mhm. hubungannya langsung ke bisnis. Kita Oke. mendevelop. Kalau mendevelop bedanya, kalau kita bisa desain, itu kita cuma tahu apa yang akan kita propose. Oh iya, betul betul. Lingkupnya lebih sempit ya, Bro, ya? Lingkupnya lebih sempit. Mhm. Anda kalau misalnya aplikasinya ternyata ada aplikasi pembayaran, aplikasi transfer, aplikasi penarikan gitu ya. Kalau misal di QA, itu bisa tahu tiga-tiganya. Iya 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 iya.
Kalau kita di sistem engineer, kita cuma tahu salah satu yang kita bikin. Kita bikinnya apa sih sistem pembayarannya aja Iya, untuk betul. API. Nah, kita cuma Betul. tahu itu. Ketika kita ditanya untuk sistem transfer atau sistem collecting data, gimana sih? Oh, ya tanya ke teman saya yang satu itu sistem yang itu tuh, Oke. gitu. Kalau gua ini boleh pilih sih ya, kalau dari penjelasan lo tadi sih, gua lebih tertarik ke QA sebenarnya, bener nggak? Jadi kita tuh Hmm, bisa hmm, belajar hal lebih banyak karena ruang lingkupnya lebih luas gitu. Kan apalagi luas. kalau di sini kan kita lebih ke learning by doing kan. Jadi kalau Learning by learning by doing. doing-nya hanya, satu apa namanya, satu segmen aja ya kemungkinannya kita akan di situ-situ aja ya. Wah, oke. Perbedaannya ini kemarin sempat Anda dengar, Anda orang yang expert di bagian tertentu atau bisa segalanya. Kalau di QA itu bisa tahu segalanya, tapi Oke. nggak expert di satu bidang. Oke 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 Sistem oke. desainer cuma tahu satu bidang yang dia desain, tapi QA analis itu tahu seluruh bidang, cuman nggak expert di dalamnya. Oh, berarti kayak gini nih, kemungkinan orang-orang QA ini bisa jadi pimpinan dong? Bisa jadi Lebih cepet dong ya? Karena dia lebih lebih cepat. paham paham semuanya tapi Mm, secara dasar gitu loh, dibanding yang cuma satu mm. tok, dia nggak ngerti ini. Oke, Bisa lead project, bisa lead bisa tahu goal-nya seperti apa, bisa tahu celahnya seperti apa. Jadi yang dipelajari bisa banyak oke, gitu. mantap, luar biasa. Ini Bro, ini kayak gini nih sebenarnya udah pengen gue buat lama ya, cuman masa kita ngobrol-ngobrol gini doang, apa ini, Nah, apa namanya, wadahnya nih apa, ternyata dengan adanya nah, unboxing jurusan ini, ternyata kita bisa ngobrol hal seperti ini ya, dan yang lain bisa nonton, dan teman-teman yang mau ngambil jurusan sistem informasi juga punya referensi gitu ya. Nah, ini mm, pertanyaan terakhir Bro, untuk lu Bro. yap. Nah, jadi, teman-teman ini kan, yang tanya mau ambil jurusan sistem informasi, mereka kan bingung. Nah, kira-kira saran lu apa nih untuk mereka yang punya keinginan masuk sistem informasi biar nanti nggak salah jurusan, Bro? Hmm, sarannya apa ya? Hmm, sarannya itu ketika sudah masuk ya, atau Iya, ketika mau milih. sarannya mau milih karena mereka belum masuk ini. Sarannya adalah kita harus tahu kemampuan kita gimana. Iya, Kita bisa tahu. Kita pertama harus tahu kita bisa coding apa enggak. Itu kuncinya satu. Nggak bisa coding, pilihannya cuma sistem informasi. Tapi di sistem informasi, kita harus bisa drop down lagi. Kita bisa speaking nggak? iya, Logika betul. kita untuk bikin desain itu kita kreatif nggak? Kalau kita memang kreatif dan kita bisa ngomong, itu sistem informasi tepat tuh. Mantap ya. Jadi punya Hmm, kreativitas tinggi dan dia bisa ya. komunikasi itu Orang nilai sistem plus ya? informasi harus kreatif, harus Oke, kreatif. oke, oke. Apalagi Bro, sarannya Bro? Caranya lebih banyak belajar tentang uh, workflow. Oke. Wah, Karena di IT itu workflow itu uh, kayak peta. oke. Kayak peta kita mau kemana, jalannya seperti apa gitu. Oke, Lewatnya lewat mana, lewat mana, lewat mana gitu. supaya nggak salah kamar. Supaya nggak salah kamar, benar. Oke Bro, mantep banget nih. Nah, oke teman-teman yang mungkin kalian sudah punya referensi nih ya dari berapa menit nih, udah hampir 40 menit nih, kayak kita ngobrol nggak Iya, kerasa gitu ya, nggak udah berasa hampir ya. 40 menit nggak berasa. Jadi ya yang perlu kalian ketahui bahwa, sistem informasi itu lebih kita belajar ke analytical, workflow, kita belajar di komunikasi, user requirement, ketika kalian nanti terjun ke lapangan juga harus ngerti bisnis. Nah, kalian harus punya, apa namanya, passion dulu di situ. Nah, ketika kalian sudah passion nanti kenyataannya seperti itu, baru kalian ambil sistem informasi. Takutnya setelah kalian masuk, presentasi aja susah gitu. Kalian bisa transfer ke bidang yang lain ya kan sayang duitnya gitu ya. Oh, tambahan satu lagi nih. Apalagi Bro? Kuncinya anak sistem informasi harus bisa menginfluence. Influence tim ya? Influence orang. Oh influence orang, betul. Oke, Apa yang kita mau,
orang itu harus bisa sesuai nih. Oh, kita maunya seperti ini, kayak gimana? Orang itu harus bisa nangkep dan oh setuju gitu. Berarti kayak punya jiwa sales juga ya, Bro, ya? Kayak gue nih. Ya, Iya kan? benar. Kita harus punya jiwa sales ya. Kompleks kalau Kompleks ya. ya sistem informasi kompleks. Sales Oke. iya, engineer iya, desainer iya. Oke. Wah, keren banget Seru nih, lah Bro. kalau Seru, Bro. teman-teman pada ngambil sistem informasi. Heeh. Nah, cuman iya, kalian juga jangan berpikir bahwa sistem informasi nanti nggak ada coding ya, tetap belajar coding ya. Walaupun cuman basic, tetap Kok belajar. anak IT nggak bisa jauh dari coding, minimal Iya. scripting lah. Minimal scripting kalian harus bisa. Kalau misalnya matematika kalian kurang, ya kalian berpikir lagi nih pertimbangan pertimbangan untuk masuk sistem informasi ya. Oke, Bro. Wih, Benar. gila ini perbicaraan mantap banget, Bro. Makasih banyak waktunya. Gua tahu lo banyak Sama-sama. kerjaan, terus juga habis divaksin ya kan. Ya mungkin badan lagi nggak enak Aman juga. lah. Cuman lo demi apa namanya hadir di sini, lo bisa influence teman-teman semua yang nonton video ini untuk memilih jurusan yang tepat. Nah, kita berharap sih sebenarnya gini, kita berharap untuk Indonesia ini banyak lulusan-lulusan yang sesuai dengan jurusannya nanti, Bro, kerjanya. Ya. Gitu. Biar nggak apa namanya ya, ada kejadian lagi lulusan ini kok nggak kerja di sini gitu kan. Akhirnya kan banyak pengangguran. Oke, Bro, thank you very much for your time. Maybe next month or maybe next year gitu kan kita komunikasi lagi. Boleh kontak-kontak kalau mau ngobrol lagi. Oke, siap. Semoga sukses selalu di pekerjaan lu yang sekarang. Amin. Ya walaupun WFH gitu kan. Gue tahu ribetnya gimana. Semoga sukses dan thank you very much. Oke, teman-teman yang nonton, jangan lupa subscribe video ini dan share ke rekan-rekan kalian. Saya Michael Diharja dan Nathanael Jeffrey. Kita see you untuk video selanjutnya. Bye. Thank you, sukses semua.